Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi nih sama aku, Wulan Francisca Aditya dengan NPM A1A0313106 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke teman-teman, agenda pembahasan pada materi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Yang pertama itu ada pengertian manajemen peserta didik, yang kedua ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, yang ketiga ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yang keempat ada ruang lingkup manajemen peserta didik, yang kelima ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan, yang keenam ada tujuan dan prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Banyak ya agenda pembahasan kita kali ini. Nah, jangan lupa disimak satu-satu ya teman-teman. Stay tune. Oke, yang pertama itu ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen adalah pencapaian sesuatu melalui usaha yang dilaksanakan bersama-sama dengan orang-orang. Manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, maka ditentukan keberhasilan manajemen semua komponen kegiatan pendidikan, termasuk manajemen peserta didik. Peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, hingga pembinaan dalam peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Manajemen kesiswaan juga berarti seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien melalui dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Oke teman-teman, materi yang kedua itu adalah tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua ada menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga ada menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya tujuan di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dan dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Oke, selanjutnya itu fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum seperti kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat dan kemampuan lainnya. Dan yang kedua, ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosial dengan sebayanya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik ini demikian patut disalurkan, oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang keempat ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Oke, materi yang ketiga itu ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksudkan dengan prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tinggal sebagai suatu arsip.
Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka mengelola peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipedomani. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yang pertama itu ada manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Yang kedua itu ada segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena membimbing haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing. Ialah peserta didik sendiri. Tidak mungkin pembimbing demikian akan terlaksanakan dengan baik. Makalah terdapat keengganan terhadap peserta didik sendiri. Yang keempat itu apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh pengelola manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Oleh karena itu, fungsi manajemen peserta didik merupakan komponen yang akan sangat mendukung dalam mewujudkan pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik merupakan kegiatan yang akan mempersatukan peserta didik dengan keragaman yang berbeda dengan mengedepankan prinsip saling menghormati. Kegiatan bimbingan dan pembinaan guna pengembangan potensi siswa serta membangun kemandirian peserta didik dan fungsional di masa yang akan datang. Oke, materi yang keempat itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut M. Mulyasa, yang pertama itu ada perencanaan kesiswaan. Yang kedua ada penerimaan, penyeleksian, dan orientasi siswa baru. Yang ketiga ada pengelompokan siswa. Yang keempat ada pembinaan disiplin siswa. Yang kelima ada kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam ada layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang ketujuh ada organisasi siswa intrasekolah. Yang kedelapan ada evaluasi kegiatan siswa. Yang kesembilan ada perpindahan siswa. Yang kesepuluh ada kenaikan kelas dan penjurusan. Dan yang kesebelas ada kelulusan dan alumni. Oke, yang selanjutnya itu ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan sekolah. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, yaitu alat media. Menurut M. Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti bangunan, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut pasukan penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua keperluan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Oke, materi yang selanjutnya itu adalah tujuan dan prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan. Yang pertama itu ada menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua ada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Oke, yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Hanfers, prinsip dasar dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah yaitu yang pertama adalah lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat, seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan.
Yang kedua ada perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah. Hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan memadai bagi kepentingan anak-anak didik, demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat mereka. Dan yang keempat ada sebagai penanggung jawab sekolah, bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus mempertimbangkan seluruh alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Oke, mungkin itu saja video pada materi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena itu gratis. Oke, see you next time di video selanjutnya. Dadah.